Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sambil menunggu yang lain, tentunya saya ingin menyampaikan beberapa hal karena terkait jadwal khususnya ya. Karena di hari Senin ini awalnya saya tata karena jadwal saya di semester 3, maksudnya saya kuliah di semester 3 ini jadwalnya begitu padat. Sehingga rencana awalnya ketika liburan itu saya membuat, ya halo, suara saya terdengar baik? Masih, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Rencana awalnya saya ingin menyusun agenda kewajiban saya mengajar di kampus itu saya taruh di hari Senin, ya. Saya taruh di hari Senin dari pagi hingga malam hari. Konsep saya seperti itu, akan tetapi ternyata sekali lagi manusia itu hanya bisa merencanakan, segala sesuatunya itu yang memberi putusan, yang memberi ijabah dan lain sebagainya tentunya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, sehingga agenda saya di hari Senin ini berbenturan. Maka dari itu Senin kemarin saya berusaha menghubungi kelas ini yang saya memiliki kontaknya yang masih tersimpan di email saya. Ya, saya kemarin menghubungi ILO sepertinya. Nah, katanya masih belum ada perkuliahan untuk semester 7 karena masih ada di lapangan melakukan KKN. Begitu ya, betul ya? Nggih, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sepertinya saya lihat si Andra sudah ada di kampus sepertinya. Ya, berarti yang lain-lain ini sudah selesai juga ya KKN ya. Laporannya sudah selesai. Ya, Pak. Sudah. Laporan sudah selesai. Laporan KKN-nya selesai. Sudah, Pak. Oh, sudah, oke. Berarti tanggungan program sudah selesai juga ya. PPL lebih awal dari KKN ya, nggak bareng ya? Habis ini katanya, Pak, PPL. Masih belum ya? PPL belum. Berarti Bulan PPL-nya yang ini tadi, Pak. berarti PPL-nya mungkin di semester 7 ke 8 ya? Atau di di semester aktif ini? Bulan ini, Pak. Tapi belum Bulan ini. tanggalnya. Ya, tentunya kalian harus tetap semangat karena semester 7 ya. Harapannya semester depan lulus. Itu harapannya ya. Oke, di mata kuliah ini, mata kuliah penyutradaraan dan pementasan tadi yang masuknya melalui e-learning tentunya membaca pengantar saya di sana, ya, di mana mata kuliah ini nanti outputnya adalah sebuah pementasan. Ya, mata kuliahnya saja penyutradaraan dan pementasan. Tentunya kalian sudah mendengar itu, ya, kakak tingkat kalian yang sudah menyelenggarakan pementasan juga di mata kuliah ini dengan output nanti selain pementasan juga didokumentasi dan dokumentasinya dimasukkan ke kanal YouTube Teater Akademik. Ya, itu ada YouTube, ada Instagram. Kemarin sepertinya saya meminta untuk menambahkan Facebook, TikTok seperti itu. Dan nanti akun itu akan dikelola di tahun ini oleh angkatan ini. Ya. Semua progresnya diupdate di sana, baik itu nanti berupa foto ataupun berupa video-video pendek, cuplikan-cuplikan dari prosesnya. Jumlah kelas ini ada berapa?
20 anak, Pak. 20 anak. Kemarin saya memasukkan yang sesuai dengan NIM berjumlah 23. Berarti nanti ada yang perlu saya keluarkan dari e-learning gitu ya. Berarti ada yang protol berarti ya kelas ini ya. Iya, ada, Pak. Ya. Berarti nanti ketika nggak nyentang itu akan saya keluarkan ya di e-learning. Hingga nanti jumlahnya 20. Nah, 20 anak ini ya tentunya ini ada cukup besar karena yang kemarin-kemarin itu tidak sampai 20. Ya. Sekarang di kontrak kuliah ini ya, saya akan menanyakan sanggupkah menggarap 2 naskah atau hanya 1 naskah? Karena mata kuliah Naskah mawon. 1 naskah saja boleh ya. Yang saya minta itu adalah proses ya, aktif. Jadi ada 2 kali angkatan ya, 2 kali angkatan itu benar-benar aktif ya, menyelenggarakan mata kuliah ini sesuai dengan prosedur RPP yang saya susun, yakni penyutradaraan disutradarai oleh kelas ini, aktornya oleh kelas ini, timnya oleh kelas ini, ya. Hanya tim ketika pemasangan panggung dan juga tim musik yang tidak bisa, karena 2 hal itu mereka tidak mumpuni ya, dan merasa tidak mampu sehingga membutuhkan dari bantuan para praktisi. Nah, yang murni menggunakan musik digital itu di tahun 2019 sepertinya. Jadi tidak menggunakan musik live, tidak menggunakan musik langsung, tetapi menggunakan musik digital yang sudah ditata sedemikian rupa sehingga kesan artistik audionya dapat. Ya. Semuanya harapan saya itu satu ya, penyutradaraan dan pementasan itu diselenggarakan ya oleh kelas ini. Ya, sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah saya susun bahwa sutradaranya juga dari kelas ini, aktornya dari kelas ini, tim artistiknya dari kelas ini. Seperti itu dengan belajar memanfaatkan media online untuk belajar manajemen dan keaktoran dan juga penyutradaraan. Ya. Karena basic mata kuliah ini adalah basic proses, di mana teorinya itu sudah dipelajari di semester 5, yakni di mata kuliah apresiasi drama. Jadi di mata kuliah ini merupakan praktiknya dari teori yang sudah dipelajari. Jadi semacam itu. Ada yang ditanyakan terkait deskripsi mata kuliah yang telah saya sampaikan. Kalau manfaatnya apa? Manfaat mata kuliah ini tentunya bisa menyelenggarakan pementasan dengan baik. Ya. Karena guru bahasa Indonesia, kalian ini adalah calon guru bahasa Indonesia, calon ya. Ada yang memang saya lihat sudah menjadi guru, ya. Nggak tahu ada yang guru mungkin linear, ada guru yang mungkin non linear. Nah, tentunya ketika kalian bisa menguasai satu mata kuliah ini saja, ini adalah mata kuliah praktik. Ya, mata kuliah praktik itu merupakan mata kuliah soft skill. Seperti ketika kalian KKN kemarin, ya KKN itu adalah mata kuliah praktik yang intinya adalah soft skill. Kalian diminta untuk menerapkan dan membaca lingkungan sekitar dan menyelesaikan permasalahan dengan keilmuan kalian. Ya, baik itu keilmuan secara akademik maupun keilmuan secara non akademik. Ya, jadi kalian kemarin sudah diantar di mata kuliah KKN untuk menghadapi fenomena yang ada di masyarakat.
Lah kalau mata kuliah ini sama halnya dengan KKN, yakni mata kuliah praktik, di mana mata kuliah ini menyelenggarakan sebuah pementasan. Ya, tentunya bagi yang belum tahu, ya beberapa sekolah itu memiliki program-program terkait pementasan, baik itu untuk intra, ekstra, atau hanya untuk mengikuti lomba-lomba. Ya, beberapa kakak tingkat kalian kemarin ada yang dipasrahi hingga menyutradarai murid-muridnya untuk mengikuti lomba, dan alhamdulillah ada yang lolos dan ada juga yang tidak. Dan saya juga menekankan bila proses pementasan bingung, silakan menghubungi saya. Bila di sekolah kelak itu kalian dipasrahi, ya intinya dipasrahi itu berarti satu, pihak sekolah itu memiliki kepercayaan terhadap kalian, itu satu. Jadi nggak mungkin orang nggak percaya itu diberi pasrahan atau diminta untuk menghandle sesuatu tanpa ada rasa percaya. Intinya kalau kalian dipasrahi, itu berarti pihak yang memberi kepercayaan itu memang benar-benar yakin. Nah, selanjutnya tinggal kalian menerima dan meyakinkan mereka bahwa saya benar-benar mampu. Ya. Karena yang namanya kuliah kadang ada yang prosesnya serius, ada yang prosesnya memang kurang serius, itu pasti ada. Ya. Tetapi ketika di lapangan kalian menjadi orang-orang yang benar-benar pelakunya atau praktisinya, learning by doing itu akan mengasah skill secara murni. Ya. Saya yakin kadang ketika masuk pertama di kelas mau mengajar, saya mengajar apa ini ya? Itu kadang bingung. Ya, kalau masih pengalaman pertama dan baru kali pertama di depan kelas. Saya ngajar apa ya? Kok tidak ada ya saat saya kuliah materi-materi ini. Kadang ada pikiran-pikiran seperti itu. Kadang terbesit kegugupan-kegugupan ya. Makanya learning by doing itu yang akan mengajarkan kalian menjadi praktisi di lapangan. Ya, jadi semacam itu. Itu untuk manfaatnya. Jadi ketika kalian diberi kepercayaan, bisa atau tidak bisa, katakan bisa. Ya, katakan bisa. Jadi itu kuncinya, maka kalian akan benar-benar akan ditemukan jalannya agar menjadi bisa. Kalau kalian yakin kalian bisa, jawabannya hanya di hati. Karena hati itu yang menggerakkan bukan kita, tapi hati itu yang menggerakkan adalah Allah. Kalau kita peka terhadap hati kita. Ya, kalau kita nggak peka, kita diberi hati gusar, itu kita nggak paham. Ya, kalau kita diberi petunjuk, kadang kita nggak paham karena kita kurang peka. Ya, jadi seperti itu. Maka kepekaan-kepekaan itu harus terus diasah. Salah satunya mengasah kepekaan itu bisa melalui mata kuliah ini. Salah satunya. Oke. Ada yang ditanyakan untuk deskripsi dan manfaat mata kuliah? Belum ada? Saya Pak. Oh iya, silakan Ilyas. Pak, kalau dari naskah kemarin itu kan dari kakak-kakak tingkat menggunakan naskah drama yang sudah ada. Nah, misalkan kita punya suatu naskah drama dalam artian karangan kita sendiri, apakah boleh digunakan untuk Sangat bagus. atau Sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi ketika ada seperti itu. Ya, itu sangat saya harapkan. Kalau ternyata muncul di kelas ini, itu sangat bagus. Sangat keren. Ya, begitu Ilyas, kalian bisa membuat naskah atau merundingkan. Oh, saya dulu ada penulisan naskah drama. Ini sudah jadi, kita mau pentas dengan naskah ini karena yang nulis banyak, dipilih dipilah, ya, dirundingkan naskah siapa yang mau dimainkan, naskahnya Ilyas, naskahnya Shirley, atau naskahnya Vian,
atau naskahnya Bella atau naskahnya Zahro, terserah. Ya, berundinglah, ya, berundinglah naskah siapa yang mau dipakai. Tentunya saya mengapresiasi lebih besar ketika menggunakan naskahnya sendiri. Itu. Karena Ilyas sudah mencuri start tentang naskah, ya, maka saya lanjutkan di naskah selanjutnya. Naskah, ya, maka setelah ini, ya, setelah perkuliahan ini selesai, kalian memilih naskah dan minggu depan itu bedah naskah. Maksudnya bedah naskah itu benar-benar diapresiasi seperti halnya di waktu semester 5 diapresiasi drama, tetapi apresiasinya menuju apresiasi bentuk visual. Ya, kira-kira ini karakternya bagaimana, kalau karakternya seperti ini, kira-kira butuh make up seperti apa, butuh instrumen seperti apa, ya. Kemudian butuh baju seperti apa, butuh bantuan pencahayaan warna apa, ya. Sampai sedetil itu sehingga nanti ya sekalian setelah mata kuliah ini dibentuk tim, ya, dibentuk tim penyutradaraannya juga. Kalau naskah sudah ketemu, maka nanti siapa yang akan menyutradarai, kemudian tinggal nanti seleksi siapa yang paling tepat untuk memainkan tokoh ini, atau tokoh ini, atau tokoh ini. Seperti itu. Ya, karena mata kuliah ini praktik, layaknya mata kuliah praktik yang lain, tentunya ada pembiayaan yang harus kalian cover. Ya. Di angkatannya Zen itu angkatan berapa ya? Saya kurang paham. Tahun berapa? Ongkos produksi kalau awal begini kan iuran, entah itu 5.000 setiap latihan, setiap ketemu, iuran 5.000 sampai terkumpul cukup untuk produksi. Nah, ternyata di angkatan mereka uang iuran itu kembali lagi ya ke masing-masing anaknya dan masih ada sisa karena mereka menjual tiket. Dan yang terjual banyak juga dapat sponsor, ya, karena mengajukan proposal juga, persiapannya begitu matang, timnya begitu kompak, sehingga pementasan mereka tidak mengeluarkan biaya, tetapi malah mereka ada dana untuk makan-makan. Ya, jadi berapa besarnya biaya itu tergantung timnya. Timnya semakin solid, maka bisa seperti timnya Zen kala itu. Ya, kalau kalian bisa lebih solid dari timnya Zen, maka kalian tidak sekadar makan, tapi bisa jalan-jalan juga. Ya, tentunya itu semua yang menentukan adalah kalian sendiri, ya. Karena percaya atau tidak percaya ada orang-orang di luar sana yang hidupnya bergantung dari pementasan. Mereka menyelenggarakan pementasan untuk makan, untuk anak-anaknya, untuk kebutuhan sekolah, untuk kebutuhan ini dan itu, mereka dari sebuah pementasan. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kalian membentuk tim yang benar-benar solid, kalian bisa seperti mereka. Ya. Tapi saya tidak terlalu besar capaiannya untuk output mata kuliah ini, di mana output mata kuliah ini yaitu menyelenggarakan pementasan. Itu saja, terserah kalian mau membuka untuk umum, ditiketkan atau tidak, hanya ditonton terbatas, hanya di syuting video, seperti angkatannya si Andita karena corona tidak boleh ada orang nonton. Ya, seperti angkatan Andita itu juga boleh, semua nanti bergantung sutradaranya atau pimpinan produksinya. Ya. Jadi itu yang perlu saya tegaskan. Kemudian ada juga kelas-kelas atau angkatan-angkatan yang melibatkan praktisi. Maksudnya melibatkan praktisi itu apa? Mendatangkan pelatih, mendatangkan musik dari luar, ada yang semacam itu, dan itu adalah pilihan mereka.
Ya. Karena output mata kuliah ini cukup menyelenggarakan pementasan. Ya. Outputnya di situ ketika mereka berunding agar baik, saya butuh bantuan orang ini dan sebagainya, itu terserah pimpinan produksinya. Tapi tentunya yang perlu diperhatikan ketika mendatangkan orang, ya, ketika mendatangkan orang, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kalian menghargai orang. Jadi itu. Jadi tentunya ketika orang itu seorang praktisi, berarti mereka hidupnya dari sana. Ya, ketika orang itu kalian datangkan, maka jangan lupa ongkos lelahnya, kan itu. Ketika ada ongkos lelah, maka di situ nanti ongkos yang paling besar kalau kalian mau mendatangkan mereka. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, sedangkan untuk lampu, untuk kain, alhamdulillah dari penelitian yang telah saya lakukan 2 tahun yang lalu, itu ada sedikit properti yang bisa digunakan, sehingga mungkin untuk properti, untuk lampu tidak ada pengeluaran untuk angkatan ini. Jadi semacam itu, tapi silakan dicek dulu apakah itu masih bisa dipakai untuk propertinya. Kalian juga bisa merangkul UKM, ya. Angkatan kemarin itu merangkul UKM, ya, pinjem ini, pinjem itu, kemudian dengan kompensasi hasil dari properti-propertinya ini, karena setelah pentas biasanya kan tidak digunakan, itu diberikan ke UKM. Nah, apapun itu, bagaimana cara kalian menghemat anggaran, ya, bagaimana cara kalian mendapatkan untung dan lain sebagainya, itu ada pada pimpinan produksi, bagaimana menata manajemen yang baik. Ya. Jadi semacam itu. Dan saya hanya meng-cross check 1 minggu sekali sesuai dengan jadwal perkuliahan, bagaimana progresnya. Tentunya kalau kalian melihat kakak tingkat kalian bertemunya latihannya tidak hanya 1 minggu sekali. Ya, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan menjelang pementasan ada yang latihan hampir 4 kali seminggu, bahkan ada juga yang hampir tiap hari. Ya, itu bergantung manajemen produksinya. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan di kontrak kuliah ini, ya. Selebihnya bagi yang belum hadir, ya, nanti bisa menyimak kembali rekaman ini, ya, karena ini saya rekam, nanti setelah saya ekstrak, saya unggah di YouTube dan bisa ditonton kembali kewajiban-kewajiban apa yang perlu dilaksanakan di mata kuliah ini. Jadi semacam itu. Silakan bila ada yang ditanyakan lagi. Pak, mungkin kalau ada referensi susunan kepanitiaan, boleh minta nopo Pak? Boleh. Sebagai referensi untuk Kalau kami. di video kemarin yang saya tautkan di e-learning itu juga ada susunan kepanitiaannya. Kemudian nanti akan saya coba cari berkas-berkasnya, ya, laporan-laporan dari kakak tingkat kalian di e-learning. Biasanya ketika belum saya hapus e-learningnya, di situ masih ada, ya. Jadi semacam itu. Ada lagi pertanyaan selain dari Ilyas tentang tim susunannya? Untuk waktu pelaksanaannya dramanya kapan? Waktu ujian. Tentunya biasanya ada yang melobi, Pak, karena ujian kita fokus ujian, kita fokus UAS. Boleh, ya. Boleh setelah minggu. Biasanya kan UAS itu 1 minggu. Kemudian 1 minggunya lagi itu penggarapan nilai. Maka misalnya UAS itu Senin sampai Jumat, kalian bisa Sabtunya, kalian bisa Jumatnya, karena kan sudah selesai UAS. Atau sebelum UASnya. Jadi minggu katakan Senin sampai Jumat UAS, kalian mengambil minggu sebelumnya untuk pementasan atau ujian mata kuliah ini juga boleh. Seperti itu, Bella. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kucing. Ya, kucingnya Mbak. Oke, ada lagi yang ditanyakan?
Silakan. Tidak ada? Cukup? Sudah, Pak. Sudah. Jika memang sudah, maka cukup sekian pertemuan hari ini, kontrak kuliah hari ini. Ya, untuk ujian UTS-nya nanti melaporkan progresnya sejauh apa ketika di tengah semester, prosesnya sudah sejauh apa. Pak, apakah itu kelompok atau individu? Maka jawabnya adalah individu. Jadi misalnya Ilyas sebagai sutradara, maka tugasmu dari awal sampai UTS itu sudah melakukan apa saja dan rencana-rencana ke depannya apa, itu yang perlu disampaikan. Aminatus Sururia misalnya bagian musik ya, apa yang sudah kamu persiapkan untuk musik. Nah, jadi hal-hal semacam itu yang nanti akan dilaporkan saat UTS. Ya. Nanti format UTS-nya, kalau dulu saya tanya lisan, nah tentunya kemarin itu memotong waktu yang sangat lama. Maka lisan itu bisa dialihkan menjadi lisannya tidak langsung. Jadi kalian bisa merekam, buat video, menceritakan, kemudian diupload di YouTube, tautannya dikirimkan di e-learning. Sehingga saya bisa mengeceknya di rumah. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Yang baru datang nanti bisa menyimak rekamannya ya. Nanti saya masukkan di e-learning. Dan tentunya segera nanti dibentuk karena ini adalah proses itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Sehingga kalian butuh secepatnya untuk merapatkan barisan, menyiapkan naskah, menyiapkan ini dan menyiapkan itu ya. Nikmatilah proses, maka kalian akan mendapatkan sesuatu dari proses itu. Kalau kalian tidak menikmati, maka yang didapatkan hanya keluh kesah saja. Oke, cukup itu saja yang perlu saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.